Berangkat dari masih terlihat banyaknya gap dalam implementasi kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia, hingga minimnya keberpihakan penganggaran untuk program kesehatan jiwa, seperti layanan kesehatan primer dan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, yang masih kurang mendapatkan dukungan anggaran dari pusat maupun daerah, maka perlu penguatan investasi kesehatan jiwa secara sistematis dan terintegrasi pada semua tahap layanan kesehatan jiwa, meliputi prevensi, kurasi, promosi, dan rehabilitasi untuk mengatasi stigma dan ketidaksetaraan implementasi kebijakan kesehatan jiwa. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Pusat Rehabilitasi Yakum Katarina Sari SE dalam sambutannya di acara talk show nasional bertajuk menyoal ketidaksetaraan implementasi kebijakan dan sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia yang diselenggarakan secara daring Kamis 28 Oktober 2021. Talk show yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan dimoderatori oleh Rani Ayuhapsari itu menghadirkan para pemangku kebijakan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta organisasi maupun lembaga pemerhati masalah sosial dan kesehatan. Lebih jauh disampaikan bahwa perlunya mendiskusikan tentang perwujudan kebijakan kesehatan jiwa yang setara, dan ini menjadi salah satu sarana bagi para pemimpin di berbagai level dinas atau kementerian dan juga organisasi disabilitas psikososial berbicara tentang langkah yang akan diambil untuk menjadikan program dan pelayanan kesehatan jiwa dapat fokus menjadi perhatian termasuk pilihan strategi dalam mencapai implementasi kebijakan kesehatan jiwa yang setara. Program Keswa yang berbasis masyarakat ini juga menjadi satu upaya kontribusi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menjembatani dan untuk menuju atau mendukung proses deinstitusionalisasi dengan cara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar terkait dengan kesehatan jiwa itu sendiri, dan juga memberikan penguatan dan atau pemberdayaan kepada orang dengan disabilitas psikososial atau yang kita juga bisa panggil atau sebut dengan ODDP dan keluarganya serta masyarakat begitu. Dan selain itu kami juga mengupayakan dukungan dari negara terkait dengan kebijakan dan pengembangan sistem yang memberikan keberpihakan kepada teman-teman ODDP ini baik dari level daerah sampai dengan di pusat. Dan kita semua menyadari jika tidak ada dukungan dari negara atau ketika negara itu tidak hadir dalam peran-peran yang dilakukan di masyarakat, maka upaya pun yang sudah kita lakukan dan juga dilakukan oleh berbagai pihak itu hanya akan jalan di tempat. Acara talkshow nasional yang terselenggara atas kerjasama antara Pusat Rehabilitasi Yakum CBM dan Australian Aid ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Republik Indonesia Maliki, STMSIE PHD, staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bito Wikantosa Esos Mhum, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Patminingsih SHMSI, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Dr. Baning Rahayu Jati Mkes, Kepala Bagian Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi Yakum Jaimun, dan Ketua Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial Kalurahan Sido Agung, Godean, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Haskaryo. Sementara itu juga menghadirkan para penanggap, diantaranya PLT Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mimin Dwi Hartono MA, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta Haji Sukamto SH, Direktur Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti, Ketua Jaringan Formasi Joni Yulianto, dan Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Pusat, Bagus Utomo. Diharapkan melalui momentum tersebut dapat membuka perspektif baru dari semua pihak dalam upaya memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia, termasuk di dalamnya upaya rehabilitasi psikososial yang dapat dituangkan melalui peraturan-peraturan turunan undang-undang,
sehingga jejaring kerja dan pembagian peran antar lintas sektor dan komunitas dapat dilaksanakan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat jiwa. Dari Yogyakarta Widarto, Eko Mulyanto, Bagelen Channel melaporkan.